Saya sapa-sapa dulu peserta yang hadir pada hari ini, tentunya YouTube dan di TikTok. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tanpa berlama-lama, sesuai dengan jadwal kita, bahwa pada hari ini materi kita, di mana kajian ini terkait dengan energi kuantum, yang tentunya buat teman-teman di spesialnya anggota P3DI, pada umumnya masyarakat umum. Apa materi kita hari ini? Yaitu tentang kebahagiaan. Kita ingin menggapai kebahagiaan. Untuk menggapai kebahagiaan, saya rasa semua orang ingin bahagia ya. Kebahagiaan sering kita salah pahami sebagai tujuan akhir yang akan datang setelah semua keinginan kita terpenuhi. Padahal kebahagiaan itu lebih tepat atau dipahami sebagai keadaan batin, mana cara kita memaknai hidup, kemudian cara kita merespon peristiwa dan menyelaraskan diri kita dengan apa yang terjadi saat ini. Pertama, kebahagiaan adalah sebuah kesadaran. Kita sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari kondisi ideal, tetapi dari kesadaran penuh. Kenapa saya katakan kesadaran penuh? Awareness, di mana seseorang saat hadir utuh pada momen kini dengan cara mensyukuri yang ada, bukan meratapi yang belum. Nah, di sanalah kebahagiaan mulai tumbuh. Kesadaran itu membuat kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita harus berdamai dengan perjalanan pribadi kita. Apa yang harus kita maknai kebahagiaan dan makna hidup? Tentunya penelitian sebagai psikolog menunjukkan bahwa kebahagiaan yang bertahan itu adalah dari lahir hidup kita yang bermakna, bukan sekedar hidup yang menyenangkan. Ketika seseorang merasa hidupnya bermanfaat, memberi kontribusi, dan selaras dengan nilai-nilai yang diyakini, kebahagiaan menjadi lebih dalam dan stabil. Nah, kebahagiaan sebagai energi. Kebahagiaan sebagai proses atau bukan tujuan, di mana kita harus menggapai kebahagiaan bukan tentang sampai di satu titik, tapi melainkan menjalani proses dengan sikap yang tepat. Ada hari bahagia, ada hari kita lelah. Keduanya manusiawi. Kebahagiaan sejati muncul ketika kita mampu menerima seluruh spektrum emosi tanpa kehilangan harapan dan makna. Kalau kita bahagia ketika hati tetap tenang, meski keadaan kita belum sempurna. Itu yang harus kita pahami. Kemudian pikiran kita jernih, meski rencana belum sepenuhnya tercapai. Jiwa kita lapang karena tahu bahwa setiap proses punya waktu sendiri. Nah, yang harus kita tahu, yang harus kita lihat bahwa jikalau hati kita tenang, meski keadaan kita belum sempurna, kita harus tenang. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu, kita harus tenang, pikiran jernih. Nah, kemudian kita harus bahagia itu bukan menunggu segalanya beres, tetapi memilih damai di tengah proses. Ya, jangan kita menunggu setelah dia merasa udah banyak, tapi kita merasa itu adalah proses. Kemudian kita ingin bahagia, tetapi kita harus menerima dulu. Kita harus menerima diri kita apa adanya. Kita harus menerima
tanpa membandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah, jikalau kita merasa diri kita harus menerima dan tanpa membandingkan orang lain, artinya begini, kok dia sama-sama sama saya, mungkin dulu kita satu angkatan dalam sekolah, satu alma mater dalam kuliah, satu perguruan, tetapi kenapa dia lebih sukses dari saya? Tapi kenapa dia lebih berhasil dari saya? Nah, itu adalah salah satu titik di mana kita membandingkan kita dengan orang lain atau kita dengan teman kita. Padahal kita harus melihat, kita menerima diri kita apa adanya. Bahagia itu kita harus mengizinkan diri kita beristirahat tanpa ada rasa bersalah. Kita harus kasihan dengan diri kita. Di mana diri kita harus kita kasihani, harus kita hargai, harus kita apresiasi. Tubuh kita ini harus kita apresiasi. Kenapa harus diapresiasi? Kita harus bersyukur. Terima kasih badan kita, terima kasih mata kita, terima kasih hidung kita, terima kasih kuping kita. Nah, rasa terima kasih itu adalah wujud syukur kita. Wujud syukur yang harus kita sadari untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian kita harus menyadari bahwa cukup itu lebih menenangkan daripada merasa kurang. Kita harus merasa cukup dengan kondisi yang sekarang. Kita harus merasa alhamdulillah, bahagia bukan tujuan akhir, tapi cara berjalan. Bahagia itu bukan milik mereka yang punya segalanya, tetapi mereka yang mampu menikmati apa yang ada. Kemudian, apa sih yang menjadi sikap dasar kita dalam energi kebahagiaan? Energi kuantum itu terdiri frekuensi, energi, dan kehidupan. Dalam ilmu fisika, energi itu bergerak dalam gelombang. Sementara setiap gelombang memiliki frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, semakin besar energi yang dibawa. Artinya, energi itu tidak diam, dia selalu bergerak. Manusia sebagai sistem energi. Di luar fisika, manusia dapat dipahami sebagai makhluk biologis, makhluk emosional, makhluk mental, makhluk spiritual. Semua aspek ini menghasilkan getaran. Getarannya, getaran pikiran, getaran emosi, getaran kata-kata, dan getaran tindakan. Getaran inilah yang secara metaforis disebut dengan frekuensi dini. Banyak orang yang ingin mendapatkan energi kuantum, tetapi frekuensinya tidak diposisikan. Setiap emosi, ini kita bicara frekuensi emosi dan dampaknya. Setiap emosi memiliki kualitas energi yang berbeda. Kalau kita lihat emosi kita bersyukur, itu frekuensi metaforisnya tinggi, high. Nah, dampaknya dia akan membuka peluang kerjasama, peluang karir, peluang kebahagiaan, peluang kesejahteraan. Artinya yang ingin saya sampaikan, jika kita, emosi kita bersyukur, frekuensinya atau metaforisnya pada posisi tinggi. Kita menginginkan sesuatu, tetapi frekuensi kita rendah, pada sikap kita yang rendah, itu menutup kelimpahan. Contoh begini, pada posisi kita bahagia, syukur, alhamdulillah ya Allah, Kau telah memberikan apa yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya menginginkan kelulusan, menginginkan perjuangan karir, menginginkan hal yang positif, misalnya mau umroh, mau ke Mekah, atau mau apapun yang Bapak Ibu inginkan. Pada posisi itu, kondisi
frekuensi Bapak Ibu adalah bersyukur. Ingat, dikala kita banyak bersyukur, maka frekuensi atau metaforis dari kita adalah high, posisinya 200 ke atas. Dan dampaknya luar biasa, membuka peluang. Apa yang Bapak Ibu inginkan dalam posisi bersyukur. Nah, jika posisi Ibu posisi damai, frekuensinya juga tinggi, tetapi dampaknya kejernihan berpikir. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuka peluang rezeki, itu harus bersyukur. Syukur yang tinggi, syukur ya Allah, syukur ya Allah. Tapi kalau posisi hati Ibu dalam keadaan marah, frekuensinya rendah, terus dampaknya menguras energi. Dan apabila emosinya takut, juga frekuensinya rendah, maka dampaknya akan menghambat keputusan. Tapi kalau frekuensi Ibu hanya percaya, memang frekuensinya tinggi. Jikalau emosinya percaya, frekuensinya tinggi, tetapi keberanian bertindak belum. Nah, oleh sebab itu, jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus memposisikan diri kita pada provinsi bersyukur. Syukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun itu belum terjadi. Nanti kita coba bagaimana caranya. Nah, lebih lagi jika Ibu punya rasa iri, rasa dendam, rasa kesel, emosi pada posisi itu, frekuensinya sangat rendah. Dampaknya, Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan kelimpahan. Jadi, berbahayanya bicara dengan energi kuantum. Jika posisi kita masih dendam, iri, kesel, marah, maka itu akan menutup kelimpahan. Rezekinya tertutup. Loh, kalau begitu gimana Bunda mau supaya energi kita atau emosi kita pada titik tertinggi? Ya banyak-banyak bersyukur. Banyak bersyukur dengan kondisi saat ini. Banyak bersyukur dengan apa yang kita hadapi. Jangan iri, jangan benci, jangan kesel. Nah, sekarang kita coba buka dulu. Sebelum melangkah jauh, saya ingin menanyakan kepada teman-teman yang lagi berada di YouTube ataupun di TikTok. Siapa yang masih punya rasa emosinya, benci, kesel, marah, curiga, hal-hal yang negatif? Pertanyaannya, kan pasti kita ingin bahagia ya? Ingin bahagia. Ada syaratnya kalau ingin bahagia, yaitu kita harus pada frekuensi kita bersyukur. Sering kan kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukurnya tidak alhamdulillah hanya diucap, tapi dirasa. Alhamdulillah ya Allah, hari ini, pagi tadi, saya diberikan kesempatan untuk bernapas, yaitu syukur, nikmat syukur napas. Itu adalah syukur yang paling tinggi. Syukur yang paling tinggi. Artinya apa? Kalau ingin punya kelimpahan, kalau ingin punya keberkahan, kalau ingin punya keinginan yang ingin kita dapat, kita harus bersyukur dulu. Awali paginya dengan bersyukur. Ini gak banyak orang memahami ini. Bersyukur itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang damai.
Diawali dengan bangun tidur, ucapkan Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau telah berikan hamba kesempatan bernapas. Berikutnya nanti kamu bangun, mungkin beraktivitas. Sebelum itu ucapkan dulu apa yang akan dilakukan setelah bangun. Tentunya bersyukur dengan kehidupan ini. Terus kita harus berterima kasih dengan diri. Dengan tubuh ini harus kita ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih wahai tubuh, telah membersamai saya selama tidur. Tadi kan kita tidur ditemanin dia. Tapi saat kita tidur itu adalah kita tuh sudah kondisi yang tidak ada pergerakan, tetapi yang masih ada adalah napas. Dikala kita tidur, semua anggota tubuh kita itu tidak bisa bergerak, diam. Tapi yang masih ada apa? Napas. Nah, kalau kita bangun, yang ada apa? Napas lagi. Oleh sebab itu kita harus bersyukur sesyukur-syukurnya bahwa kita sudah diberi kehidupan. Allah menitipkan kita, badan kita dititipin Allah untuk melaksanakan kegiatan kita di muka bumi ini, untuk mempercantik bumi yang udah ada. Karena bumi ini sudah cantik dari sananya. Setelah kita bersyukur, energi kita pada posisi yang tinggi sangat membuka peluang. Oleh sebab itu, setelah kita bersyukur, kita harus menyampaikan hope kita, keinginan kita. Misalnya kita ingin ada kelimpahan, abuden, kelimpahan. Kelimpahan itu apa sih? Kelimpahan itu kesehatan. Ya, kan semua pada mau sehat. Bagi yang sakit, khusus yang sakit apapun, harus bersyukur banyak-banyak, harus ucapkan syukur, sehingga nanti setelah kita bersyukur, energi kelimpahan itu datang. Kelimpahan itu meliputi 1, kesehatan. 2, relasi yang harmonis. Relasi yang harmonis, kita punya relasi itu bisa teman kerja, bisa teman bisnis, bisa teman main, bisa teman ngobrol, teman lama, teman baru. Yang kita harus mendapatkan teman baru terus. Nah, itu adalah relasi yang harmonis. Kelimpahan apa lagi? Yang harus kita sadari, abundance itu atau kelimpahan itu bukan hanya uang. Kesehatan tadi yang saya sebutkan, yang sakit-sakit nih, yang sakit asma, yang sakit mah, yang sakit GERD, yang sakit vertigo. Ayo kembali lagi kepada kita yang sesungguhnya. Kemudian kita mendapatkan kesempatan. Kesempatan itu apa? Dalam karir kita bisa berkesempatan. Kemudian dalam bisnis kita punya kesempatan. Dalam hidup bersosialisasi kita juga punya kesempatan. Jikalau energi kita positif, berkelimpahan, ide dan kreativitas itu muncul dengan sendirinya. Oleh sebab itu orang bilang, kok dia pintar banget ya? Nah, sebenarnya itu adalah rezeki buat dia karena emosi dia pada frekuensi tinggi.
Jadi ide itu muncul. Kayak kalau kita orang Islam, habis sholat tahajud, kita diam diri sebentar, itu ide muncul terus. Mau ini, mau itu, menggerak ini, mau ini. Akhirnya kita berkreativitas. Nah, berikutnya adalah rezeki materi. Ini pasti udah diinginkan semua orang dengan rezeki materi. Siapa sih yang gak mau uang? Semua orang mau uang. Walaupun katanya tidak semua kegiatan itu dengan uang. Kenyataannya tanpa uang kita tidak bisa berkegiatan. Nah, pada posisi emosi syukur tadi, rezeki atau materi itu datang dengan sendirinya. Berikutnya adalah ketenangan batin. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang lagi menonton live ini, ingin ketenangan batin, ingin harmonis, ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, ingin bahagia sesungguhnya, kita perlu ucapkan syukur. Kelimpahan itu adalah keadaan hidup, bukan hanya hasil finansial. Itu adalah satu kegiatan yang tentunya membuat kita mendapatkan kelimpahan. Nah, hubungan frekuensi dengan kelimpahan. Prinsip utamanya, energi yang frekuensinya akan saling tarik-menarik. Jadi energi yang sefrekuensi akan saling tarik-menarik. Kan kita bilang, udah cari teman yang satu frekuensi. Nah, itu artinya satu frekuensi. Dia tarik-menarik. Energi yang satu frekuensi, ketika seseorang berpikir jernih, maka energi yang muncul adalah jernih. Kita harus merasa sudah cukup, alhamdulillah ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Merasa cukup dan bersyukur. Kemudian kita harus bertindak dengan niat baik. Kita juga harus konsisten dengan nilai. Tentunya untuk menjadi bahagia, kalau kita lihat dari energi kuantum, sangat gampang sekali. Kalau kita mengetahui bahwa sudah tahu kita kira-kira, oh ini ada prosesnya. Teman-teman semua, bahagia sebagai energi kuantum dalam perspektif kuantum atau secara metaforis, segala alam semesta ini yang ada di lingkungan kita, di sekeliling kita, di alam ini adalah energi. Energi itu adalah suatu getaran. Sementara setiap getaran memiliki frekuensi. Itu yang harus kita pahami dulu. Energi kuantum, perspektif kita secara metaforis, segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi. Energi itu selalu bergetar. Nah, setiap getaran memiliki frekuensi. Bahagia adalah keadaan ketika energi diri kita berada pada frekuensi yang selaras. Jadi bahagia itu jika energi kita berada pada frekuensi yang selaras. Mengapa bahagia disebut dengan energi kuantum? Karena bahagia itu bekerja dari dalam, bukan dari luar. Bahagia tidak menunggu keadaan kita menjadi sempurna. Bahagia tidak menunggu masalah selesai. Bahagia tidak menunggu orang lain berubah. Tetapi bahagia itu saat ini. Kalau kita punya persoalan atau kita belum sempurna, dia nggak menunggu keadaan kita sempurna. Jadi bahagia itu muncul jika
pikiran kita jernih. Jadi nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada kesel, nggak ada emosi. Jadi kalau masih ada dendam, benci, emosi, kita beresin dulu deh. Kita selesaikan dulu nih. Nah, untuk menyelesaikan rasa benci, kesel, emosi, dendam, Bapak Ibu boleh nanti bisa DM saya di klinik terapis. Klinik terapis saya nanti bisa DM atau WA ya. Bahagia muncul saat pikiran kita jernih. Bahagia juga muncul di saat hati kita menerima semua kenyataan yang ada. Loh, kenyataan itu apa? Kenyataan itu bisa positif, bisa negatif. Kenyataan itu bisa kita lagi senang, itu kenyataan. Kita lagi dipuja, itu kenyataan. Tapi lagi kita dicaci, itu juga kenyataan. Jadi kita harus menerima. Sama dengan kita menerima kala siang dan kala malam. Malam hari kita harus menerima. Itu sudah sunnatullah. Siang hari juga kita sudah menerima. Jadi baik siang ataupun malam, kita harus menerima situasi itu. Nah, jikalau kita sudah menerima, maka bahagia kita akan muncul. Kemudian emosi kita stabil, tidak meledak-ledak. Ini sama dengan mirip prinsip kuantum. Jadi perubahan kecil di dalam sistem dapat mengubah keseluruhan keadaan. Itu harus merubah semua. Nah, jikalau Bapak Ibu dalam kondisi bahagia, tubuh kita lebih rileks, sangat rileks. Pikiran kita lebih kreatif, sangat kreatif. Keputusan kita lebih tepat. Dan yang terpenting, relasi kita lebih harmonis. Energi yang kita dambakan adalah energi bergerak lebih teratur dan lebih tinggi frekuensinya. Dan satu lagi, jika kita merasa bahagia, kita bahagia itu membuka medan kemungkinan. Kemungkinannya apa? Orang yang bahagia lebih peka melihat peluang. Nah, setelah peluang ada kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan apa? Kemungkinan kita mendapatkan rezeki. Kemungkinan lagi apa? Kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Apa yang kita harapkan? Apa doa kita? Kelimpahan itu tidak nyaman tinggal jikalau hati yang penuh keluhan. Kelimpahan itu nggak mau dia tinggal jika posisi kita atau hati kita dalam pikiran yang penuh ketakutan, emosi yang terus menghakimi. Nah, Bapak Ibu yang masih punya hati yang banyak keluhannya, banyak emosinya, banyak marahnya, itu kita harus selesaikan dulu atau kita bereskan dulu. Gimana Bunda caranya? Ada ya di YouTube saya sebelumnya bagaimana cara kita melepaskan atau cara kita menyelesaikan atau cara kita membebaskan hati yang gundah gulana sehingga menjadi hati yang bahagia. Jadi yang perlu diingat, kelimpahan itu tidak nyaman tinggal jikalau hati kita yang penuh keluhan, pikiran kita yang penuh dengan ketakutan, kemudian emosi kita yang terus menghakimi, benci, masih iri, dendam, kesel, emosi masih ada. Sebaliknya, kelimpahan itu akan mengalir kepada kita jika kita merasa rasa syukur. Kita harus bersyukur, bangun tidur kita bersyukur, kapan waktu kita harus bersyukur, dan rasa cukup. Alhamdulillah hari ini cukup rezekinya. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, rasa cukup, syukur, kepercayaan kita tinggi. Berikutnya adalah ketenangan. Jadi ada 3 kondisi keberlimpahan itu tidak akan
menyertai kita atau tidak datang dengan kita jika hati kita penuh keluhan. Aduh, kenapa begini? Aduh, kenapa saya yang merasakan kesedihan ini? Nah, pikiran yang penuh ketakutan, pikiran kita yang penuh kegalauan. Kalau kita lagi galau, cemas, kalau kita lagi khawatir, maka keberlimpahan itu atau rezeki itu nggak datang. Tetapi jika ibu, bapak merasa keberlimpahan, senang, bahagia, rasa syukur, maka keberlimpahan itu datang dengan sendiri. Ini nggak bisa sehari dua hari, Bu. Untuk merubah sikap, sifat, karakter itu perlu waktu. Minimal waktu yang ibu jalankan itu 21 hari. Lebih lama lagi itu lebih bagus. Jadi, jika Bapak Ibu bahagia, otomatis alamat energi keberlimpahan itu akan mengejar ibu. Ibu akan didatangin dengan energi keberlimpahan. Ibu akan bahagia. Jadi bahagia itu bukan satu tujuan, tapi frekuensi. Ada kesalahan umum. Kalau sudah sukses, saya akan bahagia. Kalau sudah sukses. Sementara prinsip energi kuantum, ketika saya bahagia, saya lebih mudah menciptakan sukses. Itu bedanya ya. Jadi gimana bedanya? Kesalahan kita selama ini, kalau saya sudah sukses, saya akan bahagia. Ingat ya, kalau sudah sukses. Sementara prinsip energi kuantum, ketika saya bahagia, saya lebih menciptakan kesuksesan. Jadi bahagia dulu, baru sukses. Bukan sukses dulu baru bahagia. Karena banyak orang sukses tapi tidak bahagia. Banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Betul nggak? Betul ya? Banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Nah, yang menjadi catatan, bahagia bukan hadiah di akhir perjalanan, melainkan frekuensi awal untuk menentukan arah perjalanan. Jadi bahagia itu sangat penting. Ya gimana Bunda mau bahagia sementara saya begini. Ini adalah limitasi kita. Itu adalah pikiran kita. Tapi getaran frekuensi, getaran alam semesta tidak seperti itu. Jika kita bahagia, otomatis getaran frekuensi kita ada di atas. Nah, jika kita bahagia, merasa bahagia, katakan alhamdulillah ya Allah saya bahagia hari ini. Cara mengaktifkan energi bahagia itu gimana sih Bun? Ada 5 cara. Pertama, kita harus sadar dulu, sadar napas. Karena napas menenangkan sistem energi. Jikalau kita sudah tidak bernapas, tubuh kita gak ada gunanya lagi, ya kan? Sadar dulu, sadar dengan napas. Menenangkan sistem energi. Kedua adalah syukur. Syukur itu secara mikro, kita harus menghargai hal yang kecil. Hal yang kecil itu apa sih? Misalnya hari ini kita minum pagi-pagi. Alhamdulillah ya Allah, dapat minum, menyegarkan tenggorokan, melepaskan dahaga. Kadang kita asal minum aja, gak ada rasa syukurnya. Berikutnya adalah hentikan resistensi. Apa itu Bun? Berhenti melawan kenyataan. Apa itu kenyataan? Misal, kenyataannya Bapak Ibu hari ini mendapatkan uang misalnya 1 juta. Terima kasih, alhamdulillah. Jangan melawan kenyataan. Hari ini ibu bapak misalnya mendapatkan resiko. Resiko apa? Resiko bisnis, mungkin kena prank atau kena tipu teman bisnis. Jangan salahkan orang lain. Katakan, alhamdulillah ya Allah hari ini saya ditipu. Ini sebagai pelajaran untuk besok bisnis harus hati-hati.
Sama dengan jika kita menerima malam hari dan siang hari. Kan kita aku nggak mau malam, aku mau siang aja. Nggak bisa. Harus kita terima itu keseimbangan. Ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore. Ada saatnya kita dipuja, ada saatnya kita dicaci. Artinya apa? Kita harus menerima kondisi itu. Kita harus menerima dua-duanya. Jangan terima satu-satu. Berikutnya adalah niat sadar. Lakukan segala sesuatu itu dengan penuh makna. Dan yang berikutnya adalah berbuat baik. Tanam energi positif. Kita harus menanam hal yang baik. Karena energi memberi selalu kembali. Jika kita berbuat baik, energi itu akan balik kembali. Jadi, energi itu akan kembali. Karena waktu tinggal sedikit lagi, tinggal 10 menit. Penutup kita hari ini. Bahagia bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi karena energi diri tidak lagi berperang dengan kehidupan. Nah, jadi ingatkan pada statement kita hari ini, energi kuantum adalah edisi kebahagiaan. Jadi untuk mencari bahagia, jangan keluar. Carilah bahagia itu di dalam diri sendiri. Bagaimana caranya? Mencari bahagia dalam diri sendiri. Bebaskan dulu rasa yang tidak kita inginkan. Tumbuhkan rasa syukur. Napas sadar. Sadar napas. Syukur yang mikro. Hentikan resistensi. Niat kita sadar dan tanam kebaikan. Baik Bapak Ibu yang hadir di channel saya, kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin bisa lewat TikTok, ya bisa ditulis. Bila ada pertanyaan saya akan jawab. Ini waktu kita tinggal 9 menit. Bagaimana cara menerima melewati hal yang tidak kita inginkan? Ini pertanyaan dari Pak Rudi. Bagaimana cara menerima dan melewati hal yang tidak kita inginkan? Sadari dulu bahwa hidup ini ada dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Jika itu positif, kita ucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Terus jika itu yang tidak kita inginkan, kita ucapkan terima kasih juga. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Misalnya, apa sih yang tidak kita inginkan? Kita dicaci. Kita nggak ingin dong dicaci. Kita dimarah, kita nggak ingin dong dimarah. Apalagi bisnis misalnya, kita nggak mau ditipu, kita nggak mau ditipu. Tapi kenyataannya kita ditipu, kita dicaci, kita dimarah. Oleh sebab itu kita punya kelapangan hati. Kita terima, Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dicaci, terima kasih ya Allah. Dikala ucapan itu sadar dulu ada, maka hitungan detik perasaan itu akan berubah menjadi syukur. Percaya deh, percaya. Bisa Bapak punya masalah. Masalah itu apakah masalah besar atau masalah kecil? Kan sering kita bilang kalau masalahnya besar kita kecilkan, kalau masalahnya kecil kita hilangkan. Tinggal perasaan. Ini ada teknik tersendiri. Bapak boleh nanti melanjutkan diskusi dengan saya, bisa lewat WA saya atau lewat DM di YouTube ataupun di TikTok. Nanti kita ajarkan bagaimana cara sesungguhnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Bunda, terkadang kita tidak sabar menghadapi cobaan. Nah, kita kembali lagi Bu Sam. Kita tidak sabar menerima cobaan. Semua orang, saya rasa yang ada di sini, yang ikut live saya ini, nggak sabar. Gimana sih supaya sabar? Bagaimana sabar?
Kembali lagi, kita harus ingat, jikalau saya tidak sabar, berarti energi saya berada di bawah. Jika energi di bawah atau frekuensi di bawah, bahwa keberlimpahan gak ada. Atau keberlimpahan kita zero. Ngapain kita sayang-sayang? Sayang sekali kita tidak mendapatkan keberkahan itu. Sayang sekali kita tidak mendapatkan kelimpahan itu. Akhirnya lebih baik kita kembali lagi ke atas. Oh iya, kalau begitu saya harus sabar. Sehingga jikalau frekuensi kita sabar, kita posisi di atas frekuensi, keberlimpahan itu datang, rezeki itu datang. Karena sesungguhnya rezeki itu akan datang jikalau kita dalam keadaan bahagia. Orang gak akan mau berbisnis kita jikalau kita cemberut. Orang gak mau berbisnis dengan kita jikalau kita marah. Ya kan? Orang akan mau berkomunikasi dengan kita jikalau kita bahagia. Ayo kita senyum bahagia dulu. Masih ada waktu 5 menit. Kita praktekin senyum bahagia. Mau ya? Baik. Coba kita berdiam diri dulu, ambil santai. Mungkin posisinya yang lagi masak, yang lagi apa. Duduk dulu yuk. Duduk manis dulu. Ingin berkelimpahan, ingin bahagia, diawali dengan sadar napas. Kita harus sadar bahwa kita punya napas, sadar napas dulu, sadar napas syukur. Yuk kita coba yuk. Masih ada waktu 3 menit. Oke. Baik, berdiam diri dulu, tarik napas dari hidung. Tahan 7 detik. Keluarkan. Tarik, keluar. Tarik napas, buang. Saat menarik napas, itu tarik posisi senyum kita, bibir ini 2 cm ke belah kiri, 2 cm ke bareng. Tahan 7 detik. Di saat Bapak Ibu menahan 7 detik, disitulah energi kebahagiaan akan muncul. Ibu yakinlah jikalau ibu saat tarik napas dan buang napas pada posisi 7 detik, ibu gak akan marah. Mana ada orang lagi tarik napas senyum marah, gak ada. Nah ini ibu lakukan berulang-ulang. Senyum, tarik napas, buang, tarik napas, buang. Baik ibu-ibu, itu adalah bagaimana teknik napas kebahagiaan. Ya, sebagai closing pertemuan kita pagi ini. Jadi praktek sederhananya cara mengaktifkan energi bahagia. Catat ya. Sangat sederhana. Pertama tadi kita harus sadari napas. Karena itu akan menenangkan sistem energi kita. Alhamdulillah, syukur ya itu ya. Terus yang kedua, syukur mikro. Kita jangan syukur yang besar dulu, syukur ada mobil, syukur ada rumah, syukur yang kecil dulu. Alhamdulillah ini hari ini bisa senyum, itu syukur. Bisa minum air, segelas air, itu adalah melepas dahaga. Ya. Sadar dengan syukur mikro. Tadi sadar napas, yang kedua adalah bersyukur-syukur secara mikro. Menghargai hal yang kecil. Jadi menghargai hal yang kecil. Yang kecil-kecil dulu kita hargai. Berikutnya yang ketiga, hentikan resistensi. Kita berhenti melawan kenyataan. Kenyataan kita hari ini mungkin dari sisi tubuh, dari sisi posisi di kantor mungkinnya ya. Kita hargai dulu, kita berhenti dulu. Oh alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan jadi pegawai. Bekerjalah sebagai pegawai yang baik. Berikutnya, niat sadar. Lakukan sesuatu dengan makna.
Artinya apa tuh Bun? Lakukan dengan makna. Jadi kita sadar apa yang kita lakukan. Berikutnya adalah berbuat baik. Berbuat baik ini adalah dimana kita menanam kebaikan. Menanam kebaikan. Semesta ini akan menilai sekecil apapun kebaikan kita. Jadi itu untuk praktek bagaimana cara bahagia. Baik teman-teman semua, terima kasih. Hari ini materi kita sudah selesai, sudah 1 jam. Ternyata saya hari ini lewat TikTok ataupun lewat YouTube. Terima kasih sekali lagi. Doa saya semoga Bapak Ibu bahagia, mulia, sejahtera. Tentunya jangan lupa senyum bahagia. Ya, senyum bahagia semua. Hari ini semua tersenyum. Dan ingat, senyum bahagia itu akan mendatangkan keberlimpahan. Energi kuantum mengatakan getaran keberlimpahan itu pada posisi energi bahagia. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam dari Bali dan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih dengan ucapan Alhamdulillah. Semoga hari ini Ibu Bapak beraktivitas dengan baik dan jangan lupa menanam kebaikan sehingga alam semesta menerima kasta. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.